Hai sahabat Antara, selamat datang di Bincang Antara, diskusi dan obrolan yang menyajikan berbagai topik menarik seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Fauzi Lamboka, jurnalis kantor Berita Antara Biro Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sebenarnya. Mungkin bagi teman-teman ini hal yang lama, tenaga kerja Indonesia. Tapi dalam beberapa tahun terakhir sudah berubah nama menjadi pekerja migran Indonesia. Lebih agak halus gitu. Nah, di kantor Berita Antara hadir Kepala Balai Perwakilan Sulawesi Tengah untuk pekerja migran. Nanti kita akan tanya. Izin Pak Kepala Balai, mungkin boleh diperkenalkan nama dan jabatannya biar lebih jelas. Baik sahabat Antara, nama saya Mustaqim Mode Musnal. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi BP3MI ini adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia garing Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke, siap. Berarti penyebutannya untuk tingkat provinsi balai ya? Ya, Balai Pelayanan. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat BP3MI. Oke, siap. Pak Kepala Balai, bisa dijelaskan sedikit mungkin apa sih tugas-tugas dari balai ini? Ya, betul. Jadi balai itu sebenarnya garda terdepan ya atau pelaksana teknis layanan dari Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia garing Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu adalah satu kementerian atau lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk mengelola terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran. Kalau dulu namanya tenaga kerja Indonesia ya. Tapi jalan dengan perubahan Undang-Undang 39 2004 menjadi Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, ada perubahan terminologi dari tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja migran. Siap. Nah, Pak Kepala Balai bisa yang lebih spesifik apa yang dilaksanakan oleh balai? Yang dilaksanakan oleh kami itu secara makronya kan adalah tata kelola pelindungan ya pekerja migran Indonesia. Pelindungan. Ya. Kalau di balai sendiri selain melaksanakan fasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia, juga kami melakukan pelindungan pekerja migran Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana memberi edukasi ke masyarakat tentang bagaimana proses prosedural dari seseorang yang ingin bekerja ke luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia. Berarti penempatan dan perlindungan. Iya, pelindungan. Tapi di undang-undang itu kan penempatan itu adalah harus menjadi bagian dari proses pelindungan. Nah, kalau sebelumnya kan dipisah tuh antara penempatan dan pelindungan. Tapi di undang-undang baru itu kita harus melihat semangat layanan penempatan harus menjadi bagian dari upaya pelindungan gitu. Sekarang Pak Kepala Balai yang paling umum ya, fenomena banyaknya masyarakat dalam tanda kutip misalnya kita ke Sulawesi Tengah yang jadi pekerja migran. Kalau dulu kan 10 tahun yang lalu orang banyak mengatakan pergi jadi TKI ke luar negeri, misalnya ke Arab, ke Malaysia gitu kan jadi TKI. Sekarang mereka ada beberapa fenomena lagi untuk bekerja di luar negeri. Berarti kita menyebutnya pekerja migran ya, atau calon pekerja migran Indonesia. Apa yang mereka harus lakukan? Jadi yang pertama sebenarnya kita selalu menghimbau agar masyarakat memastikan informasi kesempatan kerja ke luar negeri itu adalah berasal dari lembaga resmi, terutama lembaga pemerintah. Lembaga resmi. Seringkali kan problem itu muncul karena mereka mendapat informasi dari calo, dari agen yang tidak jelas, dari informasi media sosial yang tidak divalidasi. Gitu. Jadi itu penting, langkah pertama. Memastikan? Memastikan informasi peluang kerja luar negeri yang diperoleh itu adalah betul berasal dari informasi yang resmi. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu bahwa ini ada informasi resmi, kemudian tahu prosedur penempatannya seperti apa. Gitu. Yang kedua, prosedur penempatan. Siap. Kan kata Pak Menteri ada 3 hal yang harus disiapkan sebelum bekerja ke luar negeri. Yang pertama adalah
kompetensinya, Kompetensi. harus punya kompetensi. Ini kalau punya kompetensi susah juga gitu. Yang kedua adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa. Tapi yang terakhir yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah soal mental. Seringkali mereka punya kompetensi, punya kemampuan bahasa, tapi setelah mereka bekerja di sana, kadang-kadang drop gitu. Karena berbeda mungkin budaya di negara Indonesia dengan penempatan, sehingga kemudian itu mempengaruhi profesionalitas mereka ketika bekerja. Itu yang paling penting. Setelah 3 hal itu betul siap, baru kemudian kita bicara soal administrasi. Administrasi untuk bekerja di luar negeri. Pertama, bahwa secara usia di undang-undang mengatur minimal usia seseorang yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia itu adalah 18 tahun. 18 tahun ke atas. Kemudian punya sertifikat kompetensi. Bagi yang sudah berkeluarga, kalau dia suami berarti izin sama istrinya, kalau istri izin ke suaminya. Bagi yang belum berkeluarga harus mendapatkan izin dari wali atau orang tua. Ada izin dari keluarga? Iya, dari keluarga yang bersangkutan. Itu penting sehingga yang ditinggalkan juga tidak mencari-cari nih gimana. Setelah itu kemudian proses di BP3MI. Yang memproses BP3MI. Syarat dan administrasi itu di BP3MI. Diverifikasi oleh kami, BP3MI, untuk memastikan kontrak kerjanya seperti apa, sertifikasi kompetensinya seperti apa, apakah dia sudah fit atau belum, pemeriksaan kesehatannya sudah benar atau tidak, kemudian tempat bekerjanya sudah benar atau tidak gitu. Dilakukan oleh BP3MI. Makanya penting sekali proses itu harus dilalui sehingga betul-betul mereka berangkatnya itu bisa dilindungi oleh negara. Itu semua tahapan sampai dengan berangkat? Iya, berangkat. Jadi tahapan terakhir itu adalah terbit namanya EPMI, Elektronik Pekerja Migran Indonesia, kayak semacam kartu tanda pengenal, ID gitu ya? ID. Sebelum EPMI terbit itu ada proses namanya OPP, Orientasi Pra Pemberangkatan. Jadi dikasih pembekalan? Iya, pembekalan itu misalnya bagaimana kultur negara penempatannya, bagaimana mereka harus berperilaku, kalau mereka bermasalah kemana yang pertama mereka lakukan. Misalnya kami kasih, kalau misalnya ke Malaysia harus tahu alamat KBRI atau KJRI. Atau di sana ternyata ada LSM, ada kelompok masyarakat Indonesia yang bisa mendampingi mereka ketika bermasalah. Kemudian mereka harus update informasi saat bekerja supaya ada mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pemerintah termasuk keluarga. Berarti semua pekerja migran yang berangkat ke luar negeri itu terdata? Iya, kalau dia berangkatnya prosedural, maka dia akan ada by name by address. Dia berasal dari mana, dia bekerja di mana, gajinya berapa, kontrak kerjanya sampai kapan, apa menjadi haknya, apa menjadi kewajibannya. Itu semua tercatat dalam sistem. Sehingga ketika bermasalah jauh lebih mudah negara menanganinya gitu. Oke. Berarti artinya kalau kalau pergi dan berangkat itu secara prosedural lebih mudah untuk ditangani. Betul. Iya. Dan kalau unprocedural? Kalau unprocedural itu problemnya kan tidak tercatat ya. Kadang-kadang biasanya mereka sudah bermasalah, deportasi baru kemudian terinfo. Ternyata ada pekerja migran yang di sini. Tapi kalau dia berangkatnya secara prosedural, kita lebih mudah untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Misalnya dia berangkatnya lewat PT, kan lebih mudah. BP2MI, Kemen P2MI tinggal memanggil PT yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Spesifik ke Sulawesi Tengah, Pak, ke Balai. Berapa PT yang terdaftar di sini? Di sini itu ada 11 PT tapi cabang ya. Kantor perwakilan? Kantor perwakilan PT. Ya, meskipun kami melihat data kemarin ada 26 PT yang menempatkan pekerja migran asal Provinsi Sulawesi Tengah. 26 perusahaan ini membawa warga Sulawesi Tengah 62 malah. 62 perusahaan ini menempatkan pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Tengah selama tahun 2024. Berapa jumlah pekerja migran? Kemarin itu jumlah penempatannya itu sekitar 380. 380 selama tahun 2024? 24. Yang dilakukan oleh 62 perusahaan. 62 perusahaan itu. Ini yang kita bicara prosedural ya, Pak? Iya, prosedural. Kita bicara prosedural. Kita nggak bisa bicara yang prosedural karena nggak ada datanya. Iya, karena tidak ada datanya kan. Betul. Nah, terkait yang prosedural tadi, begitu banyak 300-an lebih. Iya, betul. Nah, ada tidak semacam trik atau tips untuk bagaimana melihat apakah orang yang datang menawarkan ini, misalnya kayak tadi agen atau maklar, ini benar-benar dari perusahaan yang terdaftar atau tidak? Betul. Jadi gini, proses penempatan itu kan dimulai dengan namanya job order. Job order dari negara penempatan. Job order itu wajib diverifikasi oleh perwakilan kita.
Oke. JO tadi Iya, atau iya. istilahnya demand letter Iya. atau JO lah, itu wajib divalidasi oleh perwakilan kita Oke. untuk memastikan bahwa JO tersebut betul ada perusahaan nama ini dan membutuhkan tenaga kerja, Siap. gajinya seperti ini, kontrak seperti ini. Setelah difasilitasi oleh perwakilan, itu akan masuk ke Cisco P2MI. Cisco, Ya, sistem komputerisasi pekerjaan BP2MI. migran Indonesia, Ya. yaitu satu sistem yang mengelola seluruh proses penempatan Siap. dan perlindungan PMI. Dari Cisco P2MI itu, kemudian kami lakukan juga verifikasi apakah JO tersebut, demand letter tersebut sudah di endorse ya atau divalidasi oleh perwakilan. Jika sudah, nanti akan keluar yang namanya surat izin perekrutan (SIP). SIP. Ya, artinya sebelum keluar SIP, maka JO tadi tidak boleh melakukan perekrutan. PT yang bersangkutan tidak boleh melakukan perekrutan. Oke. Dengan SIP tersebut maka mereka melakukan perekrutan. Nah, kalau misalnya begini, yang paling sederhana ya Pak, Kak Balai, misalnya, ini warga di kampung kayak gitu kan, tiba-tiba datang maklar atau calo atau siapa kan, datang menawarkan gitu kesempatan kerja gitu. Ya, ada, ayo kita ada kerja di luar negeri kan, kayak gini sekian. Itu bagaimana cara misalnya melihat ini benar atau tidak? Betul, bentuk validasi itu benar atau tidak. Kemana prosedurnya? Kami sih menghimbau, kami juga punya helpdesk yang bisa dikontak. Kami juga punya media sosial, Instagram, kemudian ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Silakan diakses oleh masyarakat 24 jam. Dan kami juga punya tim yang khusus untuk tadi mencermati tadi terkait dengan itu. Jadi mereka bisa melapor ke situ, atau tidak bisa datang langsung ke kantor BP3MI Sulawesi Tengah untuk melakukan validasi apakah betul bahwa ada peluang kerja ini, ada PT ini yang menawarkan ke negara ini, sehingga kami bisa cek di Cisco P2MI untuk memastikan apakah betul-betul PT itu atau tidak. Kemudian sebenarnya gampang ya untuk mencermati apakah kesempatan kerja tersebut itu betul-betul prosedural atau tidak. Yang pertama misalnya kalau yang tidak prosedural kan menawarkan gaji tinggi, prosesnya mudah. Misalnya Pak nggak usah pelatih gitu ya, nggak usah ada pelatihan, gaji tinggi, proses mudah, nggak usah bahasa, kemudian nanti 2 hari juga bisa berangkat, paspor kita uruskan. Yakin pasti itu adalah proses kesempatan kerja yang betul-betul tidak prosedural. Dan itu ilegal. Dan itu ilegal, pasti jatuhnya ke situ. Ilegal. Gaji murah, gaji tinggi, prosesnya mudah. Prosesnya itu aja lu diingat. Cepat berangkat. Ya, cepat berangkat. Nah, sekarang gini Pak, kalau yang prosedural, apakah dia berbayar atau tidak? Pada beberapa hal memang ada yang berbayar ya, tapi itu ada aturannya gitu untuk mencegah overcharging. Jadi ada peraturan dulu, ada peraturan BP2MI tentang biaya penempatan. Jadi apa yang ditanggung oleh PMI, mana yang ditanggung oleh pemberi kerja, itu sudah ada. Siap. Tapi pada beberapa kasus memang biasanya PT itu sudah, yang penting latihan dulu, berangkat dulu, nanti kemudian dibayar melalui gaji dengan pemotongan gaji. Siap. Meskipun ini kadang-kadang juga menjadi modus dari PT gitu, dari perusahaan karena tidak ada perjanjian secara formal pada keduanya antara si PT dan PMI ini. Seringkali PT memanfaatkan itu untuk mengambil lebih banyak dari biaya yang digunakan oleh si PMI. Nah, yang ini kemudian kami juga sudah menerbitkan peraturan terkait pembiayaan itu tadi. Kami juga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa si PMI itu tidak diperas. Nah sekarang selesai nih Bang, di saat pemberangkatan dan syarat. Bagaimana kalau sudah di lokasi, misalnya para teman-teman pekerja migran yang berada di lokasi di luar negeri, di luar negeri, ketika terjadi masalah, bagaimana mereka harus melapor atau prosedurnya seperti apa? Jadi proses penempatannya ada 3 tahap. Sebelum penempatan, atau dulu menyebutnya pra penempatan, selama penempatan, yang tadi bekerja, sesudah penempatan. 3 tahap itu selalu ada upaya pelindungan. Sebelum penempatan kita memastikan kompetensinya, bahasanya, mentalnya, kemudian secara administrasi. Selama penempatan memang di undang-undang kewajiban pelindungan itu diberikan kepada perwakilan Indonesia. KBRI atau KBRI? KBRI. Di Undang-Undang 18 dari 17 itu memberi mandat di situ. Peran BP2MI adalah yang pertama melakukan monitoring dan koordinasi kepada para pekerja migran. Perwakilan tadi. Perwakilannya memastikan. Sebenarnya kan di undang-undang itu ada kewajiban PMI itu untuk melaporkan diri setelah tiba di negara penempatan di perwakilan RI. Tujuannya adalah bagaimana ada proses monitoring terhadap mereka selama bekerja. Jadi itu ranahnya Kemenlu ya. Kami berkoordinasi. Sehingga ketika ada masalah biasanya kami berkoordinasi dengan Kemenlu, perwakilan di sana untuk memastikan bagaimana proses perlindungannya. Tapi setelah tiba di debarkasi sini, itu menjadi kewenangan dari Kemen P2MI. Jadi pada saat di lokasi penempatan,
Iya, itu koordinasinya itu hanya BP2MI. Ini ke perwakilan. Perwakilan, Iya. ya. KJRI atau KBRI atau kalau di Taiwan ini namanya KDI ya. Oke. Nah, kalau ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai di lokasi penempatan misalnya. Bagaimana para pekerja migran ini untuk bertindak? Betul. Kami punya call center 24 jam, itu gratis, 08.1000 kalau nggak salah. Itu boleh dikontak langsung ke kami, atau tidak, kan di awal kita sudah bekali dengan nomor kontak KJRI, alamat KJRI. Kalau yang prosedural sudah dibekali dari awal tadi. Iya, betul. Kalau yang prosedural tentu agak sulit untuk memastikan itu ya. Jadi mereka bisa menghubungi itu. Kami juga sudah menyediakan tadi layanan call center 24 jam itu, memang ada petugas khusus yang menjaga itu. Setiap laporan itu akan diproses. Biasanya kalau dia berada di luar negeri, kami kontak perwakilan. Juga kami juga ada kolaborasi dengan LSM kayak paguyuban. Oke, berarti semacam koalisi masyarakat sipil. Betul, koalisi masyarakat sipil kita pastikan di situ. Oke. Nah, Pak Kabala, ini tadi kita bicara prosedural. Nah, yang unprosedural, yang sudah berada di luar negeri, apakah ada peran juga BP2MI untuk mereka? Ini seringkali kan orang itu mispersepsi ya. Bisa ada pertanyaan, berapa sih jumlah unprosedural di luar negeri? Kalau pertanyaan itu kan sebenarnya agak lucu berkali. Bisa ditanyakan sebenarnya. Bisa ditanyakan. Kalau dia terdata tidak mungkin menjadi unprosedural, pasti prosedural. Tetapi biasanya peran kami itu ketika mereka sudah bermasalah. Karena kita tidak tahu ya. Kehadiran negara kan biasanya bermasalah. Misalnya setiap hari kami menerima breakfast dari perwakilan luar negeri. Misalnya ini akan ada pemulangan. Hari ini itu ada pemulangan sekitar 24 orang di hari ini. Dan kemarin ada pemulangan juga, ada 3 kloter dari Malaysia, salah satunya itu dari Sulawesi Tengah, tapi dia dalam keadaan depresi. Kemarin sudah tiba di Jakarta, sekarang sedang dilakukan perawatan di Armada Polri. Peran kami sebenarnya adalah ketika mereka dipulangkan. Itu unprosedural ya? Unprosedural. Saya sempat menyampaikan begini, biaya pemulangan unprosedural, kalau itu dimanfaatkan untuk pelatihan, mana lebih bagus? Lebih bagus harusnya di pelatihan, karena biayanya itu besar loh. Itu siapa yang membiayai pemulangan? Negara. Bukan negara. Bukan negara penempatan. Bukan negara penempatan. Yang membiayai itulah kita. Kalau dari luar negeri ke Indonesia itu biasanya dilakukan oleh KBRI, KJRI. Tetapi dari debarkasi mereka sampai itu dilakukan oleh Kemen P2MI. Misalnya dari Soekarno-Hatta, Jakarta, ke daerah asal itu Kemen P2MI. Tetapi dengan kebijakan efisiensi sekarang, Pak Sekjen kami, Pak Komjen Pol Diono menginstruksikan kepada seluruh balai, terutama di wilayah perbatasan, untuk melakukan asesmen. Perbatasan negara. Iya, negara. Misalnya kalau di sana kan ada Banten kalau di Suta. Kemudian ada Kaltara, Nunukan, kemudian ada Kepri, Tanjung Pinang, Batam, kemudian ada Riau, Dumai dan sebagainya. Itu diinstruksikan agar betul-betul melakukan asesmen siapa yang layak difasilitasi. Yang unprosedural ini. Yang unprosedural ini. Layak untuk difasilitasi untuk pulang. Bahkan ada instruksi untuk yang kondisi fisiknya sehat dan sebagainya harus dianjurkan untuk pulang secara mandiri. Jadi biayanya sendiri. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan sakit, membutuhkan pendampingan dan sebagainya, kita biayai. Tapi memang ada problem baru lagi nih. Ketika dia pulang dibiarkan mandiri, kita tidak ada proses kontrol untuk memastikan apakah betul mereka pulang ke kampung halamannya, kampung halamannya, atau justru kemudian memanfaatkan lagi cara lain untuk bisa masuk gitu. Itu problem ikutannya. Saya dulu sebelum di Balai Sulawesi Tengah perlu diberi mandat jadi PLT Kepala Balai Kepulauan Riau. Kepri. Perbatasan Singapura gitu. Tahu betul dinamika itu. Seringkali ada yang mengaku keluarga, tapi sebenarnya mereka adalah calo, sindikat. Mengaku keluarga, jemput, ini saya keluarga, di Batam tuh sering datang mereka mengaku keluarga, bahasa keluarga saya jemput, tapi ternyata beberapa hari kemudian mereka udah sampai lagi di Malaysia. Gitu. Dan ini hanya berpindah, hanya berpindah tempat aja, dan ini sebenarnya yang perlu mungkin dicermati kembali terkait dengan kebijakan kepulangan secara mandiri. Meskipun tantangannya adalah soal anggaran. Tantangannya soal anggaran dengan efisiensi anggaran. Dengan kebijakan efisiensi. Nah, Pak Kabalai, berarti pada saat penempatan juga ada mekanisme yang berlaku ya? Nah, pada saat pemulangan apakah ada pengawasan? Pemulangan itu misalnya
mereka yang sudah dideportasi ke Indonesia, para PMI yang baik yang prosedural maupun unprosedural. Apakah masih dilakukan pengawasan? Kalau yang prosedural ya biasanya kalau aman-aman saja mereka biasanya pulang mandiri aja, tidak ada pengawasan khusus. Tapi bagi yang pulangnya deportasi tentu pasti ada pengawasan, karena ketika mereka masuk di wilayah perbatasan itu akan ada pencatatan. Berapa lama? Oh, kan di beberapa kantor kami di perbatasan itu ada namanya rumah ramah PMI. Jadi rumah ramah PMI. Iya, itu rumah penampungan bagi pekerja migran Indonesia. Biasanya diupayakan secepat mungkin karena yang pertama kan mereka juga butuh biaya ketika mereka harus ditampung lama-lama. Yang kedua, selain itu kita juga menghindari menumpuknya orang-orang yang itu. Biasanya kalau tiba hari ini diupayakan secepat mungkin untuk bisa dipulangkan. Dipulangkan. Misalnya kalau dari Nukan itu kan kebanyakan pelni ke Pare-Pare dulu. Nanti dari Pare-Pare baru kemudian dibagi ada ke Sulawesi Tenggara, ke NTT, ke NTB, termasuk ke Palu. Betul, termasuk ke Palu. Oke, siap. Pak, selama tahun 2025 Januari Februari berapa sudah yang dipulangkan? Kami sudah memfasilitasi 11 orang PMI sampai hari ini yang dipulangkan, 10 diantaranya dari Malaysia, 1 dari Laos yang terlibat scamming gitu. Scamming, penipuan online. Iya, penipuan online. Itu dibandingkan dengan tahun 2024? Kalau 2024 tentu jauh lebih banyak ya. Tapi 24 sekitar 26 ya. 26 ya? Ya, itu 1 tahun ya. Padahal di tahun ini baru 2 bulan sudah 11 orang gitu. Dan sebenarnya gini ya, yang pertama ini bukan soal tentang jumlahnya. Dibanding Jawa mungkin jauh lebih besar Jawa tentunya. Tapi ini bukan tentang soal jumlahnya, tapi bahwa ada problem fundamental kita dalam tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Kan orang-orang ini berarti kita belum mampu mencegah mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri. Oke. Berarti bukan soal keberhasilan ini bukan soal jumlah. Iya, bukan soal jumlah. Malah saya menyampaikan gini. Boleh indikator keberhasilan apa sih sebenarnya? Apakah ini memulangkan atau mencegah keluar? Betul. Kan ada semacam quote biasa ini, berangkatnya migran, pulangnya jadi juragan. Harapannya itu. Dia berangkatnya migran tapi pulangnya jadi juragan. Jadi juragan karena bawa uang banyak gitu ya. Bukan berangkatnya migran, pulangnya jadi beban. Nah, jadi beban itu maksudnya. Kan gini, sebenarnya kan kalau bicara indikator sukses itu kan kalau mereka berangkatnya secara prosedural, pulangnya kemudian baik-baik saja. Nah, tapi kalau misalnya berangkatnya sudah unprosedural, pulangnya malah jadi beban negara ya. Bayangkan yang kemarin dipulangkan itu dia udah 9 tahun di Malaysia, pulang itu hanya baju di badan. Betul-betul baju di badan. 9 tahun di Malaysia, bekerja perkebunan kelapa sawit, ketika ditangkap bajunya hanya di badan, nggak punya HP apa semua. Yang di bawah hanya kantong kuning, itu adalah bantuan alat mandi dari BP3MI Kalimantan Utara, tempat mereka dideportasi. Jadi pada beberapa titik membuat kita juga sebagai manusia biasa ya, kita juga merasa sedih. Saya selalu sampaikan ke teman-teman gini. Jadi sebenarnya kalau kita melayani PMI itu bukan hanya tugas kita sebagai ASN digaji oleh negara melalui pajak rakyat, bukannya itu. Tapi tugas kita terhadap kemanusiaan. Karena kalau tidak dilakukan dengan pendekatan itu, kadang-kadang kita juga, karena kan kerjanya ini kan kadang-kadang overtime. Misalnya lebih dari jam kerja. Misalnya kalau pemulangannya hari Sabtu. Kalau pemulangannya dari Jakarta kan jam 5 kami harus sudah di bandara. Benar, Dan seringkali juga ada beberapa PMI ketika dipulangkan, keluarganya tidak serta-merta menerima. Bayangkan misalnya dia sudah bekerja 9 tahun, meninggalkan anak istri, ternyata pulang tidak membawa apa-apa. Istri siapa yang bisa menerima? Dan kami juga pernah mengalami kasus itu. Dan itu disimpan di mana mereka? Akhirnya kami cari kira-kira keluarga mana yang mau menerima. Saya pernah ingat ada satu kasus yang terakhir di Desember itu, ada laki-laki pulang tinggal baju di badan, dia diterima oleh istrinya. Akhirnya kami titip di rumah pamannya masih bersedia menerima. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud dengan reintegrasi. Jadi di tahapan pemulangan itu kan ada pemulangan, ada proses rehabilitasi, ada reintegrasi. Yang rehabilitasi itu tadi adalah mereka yang pulang dalam keadaan sakit, ya butuh rehabilitasi. Benar, ya. Tapi juga yang rehabilitasi tadi itu ketika mereka sehat, butuh reintegrasi. Bagaimana mereka bisa diintegralkan di keluarga mereka gitu. Minimal diterima oleh lingkungannya, masyarakatnya. Karena nggak semua yang pulang itu keluarga menerima dengan baik-baik saja. Kalau mungkin pulang bawa uang. Masih bisa diterima. Apalagi misalnya dia udah berangkat bertahun-tahun tanpa kabar, tiba-tiba pulang tidak membawa apa-apa gitu. Butuh kebesaran hati untuk bisa menerima itu. Nah, Pak Kabalai, yang paling bagus sih sebenarnya terkait dengan apa sih peran pemerintah daerah? Jadi apalagi kalau saat ini kan pemerintah daerah
pemerintah baru gitu kan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, apa sih peran mereka terkait perlindungan pekerja migran ini? Di undang-undang itu sebenarnya mandat pelindungan itu dari pasal 39 provinsi, 40 kabupaten sampai kemudian 42 itu desa. Jadi ada mandat yang diberikan oleh undang-undang gitu. Tapi memang tidak semua pemerintah provinsi menunjukkan kepedulian. Tapi alhamdulillah selama saya di sini beberapa 4 bulan, saya di sini pemerintah daerah mengambil peran yang luar biasa. Kami kemarin ingat betul di bulan 12 itu ada PMI asal Palu di Laswani sana. Dia berangkat tanpa prosedural ke Taiwan menggunakan visa Jepang. Jadi berangkat ke Taiwan menggunakan visa Jepang. Visanya Jepang. Iya, kunjungan Jepang. Jadi Jepang itu kan ada visa kunjungan ke Jepang. Jadi visa kunjungan ke Jepang ini di Taiwan itu ada kebijakan boleh menggunakan visa Jepang untuk bekerja. Bukan, untuk berkunjung ke Taiwan selama 14 hari. Berarti dia hanya lewat saja. Iya, lewat Jepang. Lalu menggunakan kebijakan itu ke Taiwan. Kalau saya sih melihat propaganda Taiwan terhadap Cina sebenarnya. Jadi dia visa yang berkunjung ke Jepang itu boleh gratis berkunjung ke Taiwan selama 14 hari. Dia menggunakan visa itu. Orang dari Palu. Iya, dari Palu. Di Laswani sana rumahnya. Kemudian dia bekerja di kebun melon, metik buah melon. Tapi kita bisa bayangkan melon di Taiwan itu bukan melon kayak di Indonesia yang unyu-unyu gitu ya. Sebenarnya unyu-unyu gitu. Tapi melonnya gede-gede banget. Dia harus bekerja setiap hari, dia harus memetik melon sekitar 100 meter target di kebun itu. Setelah 6 bulan bekerja, mungkin makan tidak teratur, fisiknya juga tidak terbiasa bertani, kemudian sakit, tidak bisa buang air besar. Akhirnya perusahaan yang mempergajakan dia disuruh keluar. Kan dia. Tapi ada perusahaannya. Iya, perusahaan, tapi perusahaan rekrutnya secara legal juga karena dia cari sendiri. Perusahaan kan I don't care, saya bicaranya soal profit. Tidak ada penghasilan. Iya, kalau nggak produktif ngapain di sini? Akhirnya dia disembunyikan oleh teman-teman lainnya yang juga bekerja secara ilegal di situ. Dari Indonesia. Dari Indonesia, katanya infonya dari Indramayu, Jawa Barat paling banyak. Tapi kan sampai kapan disembunyikan di situ gitu? Setiap kali datang pengawas itu dia disembunyikan, sehingga kemudian dia info itu terinfo di KDI Taiwan. Kebetulan Kemenpdm itu punya perwakilan di Taiwan. Salah satunya negara penempatan yang ada perwakilan itu adalah di Taiwan. Kontak, kami komunikasi, disuruh melapor ke imigrasi, bahwa setelah melapor kan dia harus bayar denda. Dendanya itu sekitar 50.000 won. Kalau di uang Indonesia sekitar 25 juta. Dendanya? Iya, dendanya. Taiwan, I don't care, lu mati saja. Sebelum bayar denda nggak boleh pulang. Nggak boleh dideportasi pulang ya? Nggak boleh. Meskipun dalam keadaan sekarat dan sebagainya. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Pemda Provinsi. Dan alhamdulillah bersyukurnya Pemda Provinsi merespon itu secara baik melalui Ibu Sekda, Ibu Novalina. Kemudian kami dibantu komunikasi dengan Basnas Sulteng, mendapatkan bantuan 25 juta dari Pemda Sulteng melalui Basnas. Berarti Basnas yang membayarkan dendanya. Jadi kemudian tiket kepulangannya kan harus menyediakan tiket kepulangan juga. Itu dibantu oleh DPRD provinsi. Saya tidak tahu karena orang tuanya sendiri tidak cukup mampu untuk membiayai itu. Jadi kami transfer uang 30 juta itu ke Taiwan, saya koordinasi dengan perwakilan kami di sana, dibayarlah denda itu. 25 juta denda dengan tiket untuk pulang untuk pulang. Dipulangkan, kemudian dia langsung dirawat di RS Polri. Karena RS Polri itu ada MOU dengan Kemenpdm perawatan PMI dan biayanya itu kalau nggak salah itu hampir 100 juta biaya. Tapi belum sampai sembuh ya. Begitu sudah agak pulih? Ya agak pulih diterbangkan ke Palu. Ya dikembalikan ke Palu ke orang tuanya. Istrinya sebenarnya bukan di sini. Istrinya dia itu di Banten. Tapi istrinya kan siapa yang mau menerima? Iya, menerima yang sudah sakit itu. Akhirnya kami cari dan KTP meskipun dia orang Palu, KTP-nya lah KTP Banten. Bukan KTP Palu. Bukan KTP Palu. Tapi pembiayaan semua pulang bagaimana kita bisa meyakinkan Pemda itu tidak mudah juga. Meyakinkan Pemda melalui keluarganya. Sehingga kemudian dibiayai, tiba di sini, kami jemput, kami pulang ke keluarga. Kami kan tadi proses integrasi itu juga penting, bagaimana meyakinkan keluarganya, bagaimana meyakinkan Pemda supaya bisa berpartisipasi. Itu yang kami syukuri. Siap. Berarti selama ini dukungan pemerintah daerah luar biasa. Kedepannya seperti apa yang harusnya? Atau apakah perlu ada misalnya MOU antara pemerintah daerah ini, kabupaten kota ke balai atau bagaimana? Di kami sendiri sebenarnya udah ada MOU dengan pemerintah daerah dalam
rangka penguatan pelindungan. Kan di undang-undang itu sebenarnya tugas penyiapan kompetensi CPMI itu adalah merupakan kewajiban daerah. Tugas penyiapan kompetensi ya. PMI itu merupakan tugas pemerintah daerah. Undang-undang clear memandatkan itu. Tapi kan tidak semua pemerintah daerah paham dan konsen pada isu PMI seperti ini. Kecuali sudah berkas. Tapi saya bersyukur Pemda Sulawesi Tengah termasuk kabupaten kota respon. Kami kemarin baru mendapatkan hibah tanah dari Pemda Kota Palu. Yang kemarin juga Pak Menteri hadir dalam rangka persiapan pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau BLKLN. Sejauh ini kan hanya orang mengenal namanya BLK. Tapi ada LN-nya. Ada LN-nya. Iya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Kapan ready? Ini sedang dalam proses penyiapan. Pak Menteri kemarin sudah datang meninjau lokasi. Kalau pada kami, kita sedang menunggu alas hak peralihannya ke Kemen P2 ini untuk selanjutnya akan dipersiapkan pembangunan. Tapi Pak Menteri menyampaikan kita ingin mendorong peran-peran negara penempatan. Peran dari negara penempatan. Jepang misalnya atau Timur Tengah, Arab Saudi untuk membangun balai latihan kerja tersebut sehingga tidak menggunakan dana APBN. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi ini kan tidak mudah juga. Berarti skema bisnis to bisnis apa government? Bisnis to bisnis bisa juga government to government. Nah, dan itu Pak Menteri sudah komitmen untuk sharing profitnya nggak usah Kemen P2 ini, sharing profitnya nanti ke Kota Palu aja. Berarti antara negara penempatan dan pemerintah daerah setempat. Iya, pemerintah daerah setempat atau Kemen P2 ini. Kemen P2 ini sudah dibangun. Kami juga sudah rapat bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan beberapa kabupaten kota untuk membangun komitmen bersama di tengah kebijakan efisiensi ini. Harapannya Pemda mengambil peran terutama pemulangan PMI dari Kota Palunya sampai ke daerah asalnya. Berarti peran pentingnya nanti itu adalah pemulangan PMI-nya. Pemulangan, penyiapan kompetensinya mestinya kalau mereka komit pada mandat Undang-Undang 18 2017. Siap. Kemarin kami sudah dapat bersama. Alhamdulillah kemarin yang dipulangkan itu dari Pemda Sigi mengutus Dinas Tenaga Kerjanya, dari Donggala juga mengutus Kadis Tenaga Kerjanya. Kemudian dari Tojo Una-Una juga kami berkomunikasi lewat telepon, mereka juga memfasilitasi PMI-nya sampai ke Tojo Una-Una termasuk Banggai. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di tengah kebijakan efisiensi. Kami juga bisa terbantu. Artinya memang harus sinergi ya, penting kolaborasi. Kan harusnya mereka tuh yang berperan. Kenapa? Karena remiten itu kan pergerakan ekonominya itu ke daerah. Remitensi yang dikirim oleh PMI, devisa yang dikirim oleh PMI itu ke daerah mereka gitu. Ke daerah-daerah asalnya gitu. Perputaran uangnya itu ada di sana. Iya. Tapi kan kadang-kadang tidak semua daerah juga, terutama di luar Jawa yang bisa memahami ekosistem dari bisnis pekerja migran Indonesia ini. Bener, itu bagaimana ya? Yang lebih artinya yang Jawa misalnya itu paham secara prosedural kayak gitu kan. Meskipun jumlah personil mereka tentu jauh lebih banyak dibandingkan kita. Nah, di luar Pulau Jawa memang bisnis dalam kata itu bisnis PMI ini memang sudah dari dulu gitu. Dari dulu. Apalagi orang Sulawesi kan terkenal perantau ya. Iya, perantau dan datang misalnya yang sudah setahun 2 tahun di luar negeri datang rekrut saudaranya dibawa lagi. Nah, ini sebenarnya yang peran pemerintah daerah kan penting soal edukasi tadi itu. Makanya kami sekarang itu sebenarnya ada satu program yang kita buat namanya CPMI. CPMI, Sistem Informasi Pencatatan Pekerja Migran Indonesia. CPMI. Ya. Itu bisa diakses di mana Pak Kabalai? Kami sebenarnya mengharapkan seluruh warga masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa mencatatkan keluarga mereka yang berangkat ke luar negeri. Tidak peduli dia prosedural atau prosedural. Siap. Artinya dengan data itu kami bisa compare dengan data yang ada di Sisco. Bagaimana mekanismenya nanti? Itu ada link, ada barcode yang mereka bisa cukup akses barcode itu. Kemudian mereka ngisi. Misalnya saya dan di keluarga dekat misalnya ada yang bekerja di luar negeri misalnya. Dicatatkan di situ. Mau prosedural atau bukan? Iya, tidak peduli dia prosedural atau prosedural. Yang penting dicatatkan dulu di situ. Apa dokumen yang harus dicatat? Tidak ada dokumen, hanya catatkan aja. Kalau bisa ada KTP yang bisa disertakan. Kemudian pelapornya siapa? Apakah keluarga, apakah orang tua, nomor kontaknya apa, dan harapannya apa? Misalnya harapan kami, misalnya tolong keluarga kami dicek apakah dia berangkat prosedur atau tidak. Apakah keluarga ini maksudnya bisa segera dipulangkan atau tidak? Bisa. Ini kan bisa tidak perwakilan pemerintah desa.
Oh, bisa, siapapun boleh. Siapapun boleh. Siapapun, bahkan yang kita kenal aja. Iya, iya misalnya artinya kan tidak semua bisa mengakses internet ya. Misal ada perwakilan desa atau siapa saja yang pro terhadap pekerja migran bisa mewakili untuk mencatat. Sangat bisa, justru itu yang kita harapkan. Sekarang itu kami malah sasar itu desa. Jadi teman-teman ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan mengunjungi desa-desa, sosialisasi, glorifikasi terkait dengan si PMI tadi agar desa harapannya bisa mengambil peran untuk mencatatkan seluruh warganya. Kenapa ini penting? Dengan data itu yang pertama, kita bisa mengetahui berapa sebenarnya berangkatnya secara prosedural dan atau non prosedural. Ke luar negeri? Iya, ke luar negeri. Lalu tadi komparasi dengan data yang ada di Sisco, itu yang pertama. Benar. Yang kedua, kalau misalnya ternyata datanya itu lebih besar yang non prosedural, berarti ini perlu intervensi melalui sosialisasi. Tapi kan gini kan Pak Kabale, misalnya mereka kan tidak tahu ini berangkatnya secara benar atau tidak benar. Nah, yang penting mereka mencatatkan saja, melaporkan saja dulu. Melaporkan saja. Justru laporan itu akan menjadi basis data kami untuk mengecek ke Sisco. Artinya kalau dia tidak tercatat di Sisco, berarti dipastikan prosedural. Siap. Jadi ada dua, yang pertama tadi soal kami bisa memetakan mana yang berangkat prosedural, itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa tetap sasaran tepat sasaran hal sosialisasi. Betul. Artinya kalau dia jumlahnya ternyata lebih besar yang prosedural, berarti kita butuh intervensi sosialisasi. Yang ketiga, kita bisa mitigasi. Artinya kalau sudah punya data awal, kita bisa mempersiapkan, di Desa Langaleso misalnya ternyata ada 50 PMI yang berangkat secara non prosedural. Kita perlu langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kalau mereka suatu saat misalnya deportasi, berarti kita perlu langkah ini. Kita harus koordinasi dengan Pemda, mempersiapkan kalau misalnya kemudian mereka dideportasi atau dipulangkan. Jadi basis data ini sebenarnya penting nih kalau semua ikut berpartisipasi. Di mana bisa dilihat itu Pak Kabale? Ada di website medsos, di medsos ada, medsos kami, di medsos kami ada semua, di BP3MI Sulawesi Tengah, di Instagramnya ada, di Facebook juga ada, di TikTok juga ada. Silakan bisa di SIPMI. Ya, SIPMI, Sistem Informasi Pencatatan Pekerja Migran Indonesia. Itu terintegrasi khusus Sulawesi Tengah aja, hanya Sulawesi Tengah aja. Oh, hanya Sulawesi Tengah? Iya. Balai lain tidak? Belum, itu kan salah satu inovasi yang kami buat dalam rangka memberi ruang kepada masyarakat melaporkan. Kemarin saya juga ketemu Pak Kapolda sampaikan, Pak, kami punya program CPMI, tapi ada agak menarik nih sarannya Pak Kapolda. Seharusnya bisa ketemu Pak Kapolda, kemudian inovasi tadi itu kolaborasikan dengan Polsek. Bukan Polsek sih sebenarnya, kalau saya Babin Kamtibmas. Polsek melalui Babin Kamtibmas. Dia menghimbau seluruh desa untuk mencatatkan warganya yang bekerja ke luar negeri. Dengan demikian, kita punya basis data nih. Kita bisa memetakan berapa sebenarnya berangkat secara prosedural, berapa yang prosedural. Kemudian kabupaten mana, kalau kita lihat lebih jauh lagi yang membutuhkan intervensi sosialisasi yang masif. Atau desa mana lebih mikro lagi desa mana. Harusnya ketika sudah terbaca yang mana warganya berangkat, pasti butuh intervensi di situ. Betul sekali. Harusnya sih 3 pilar di desa ya. Babinsa, Babin Kamtibmas, Babinsa TNI dengan kepala desanya misalnya. Nah, ini yang sebenarnya yang sedang kami pikirkan, bagaimana membangun kolaborasi ini. Kalau itu bisa didorong melalui lembaga kepolisian, Polda ke Polres, ke Polseknya ke Babin Kamtibmas. Ini persoalan sebenarnya lebih tidak sulit gitu ya. Desa misalnya bisa mengakomodir semua informasi yang ada di masyarakat, kemudian mereka input. Nah, bahkan kami di situ kita masukkan nomor kontak kami, PIC kami. PIC ya. Kalau misalnya butuh pencerahan, butuh panduan, kami bisa bantu gitu kan. Tidak semua masyarakat bisa menggunakan smartphone yang akses itu. Nah, kemudian yang kedua, kami juga punya namanya Sipurnadaya. Sistem pencatatan PMI berdaya. Kan tadi ada 3 tahapan tadi sampai tadi sebelum bekerja, selama bekerja, sudah bekerja. Sesudah bekerja pun kami punya mandat terkait dengan pemberdayaan mereka. Yang sudah balik ya? Yang sudah balik. Bagaimana yang sudah balik ini? Kan harapannya mereka bekerja cukup sekali aja. Tabungan, tidak usah kembali lagi. Punya tabungan, punya investasi. Tabungan investasi itulah kemudian dikelola dengan baik. Bagaimana mereka tetap berdaya. Dan itu makanya di kami sendiri ada namanya Direktorat Jenderal Pemberdayaan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan. Dirjen Pemberdayaan. Kementerian P2MI. Nah, jadi kami ingin mencatatkan kira-kira warga mana yang di daerah mana yang banyak PMI purnanya gitu. Yang purna itu yang sudah bekerja gitu ya. Dengan demikian kami juga bisa tepat sasaran untuk meng-create program soal pemberdayaan. Kan pemberdayaan itu ada pelatihan,
ada literasi keuangan, ada apa namanya bantuan usaha dan sebagainya. Jadi data-data ini sebenarnya penting bagi balai dalam rangka meng-create program-program yang relevan dan tepat sasaran. Berarti yang sudah pulang pun ya masih ada kewajiban Kemenpu 2MI untuk melakukan pemberdayaan kepada mereka. Tapi sekarang bagaimana prosesnya? Sedang kami berjalan, jadi teman-teman yang ke desa itu ada 2 yang dibawa. Yang pertama si PMI tadi, yang pertama si pencatatan, pencatatan PMI yang sedang bekerja, kemudian yang sudah purna. Karena sebenarnya basis data ini sebenarnya penting nih sebagai basis untuk meng-create program-program yang relevan dan tepat sasaran. Satu hal mungkin yang terakhir Pak Kabalai, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu kan punya banyak penyuluh. Ya, betul sebenarnya. Nah, mau dia penyuluh pertanian, mau penyuluh desa, mau penyuluh UMKM, macam-macam lah penyuluhnya. Itu bagaimana sih sebenarnya? Mungkin itu informasi menarik sebenarnya. Mungkin juga perlu kita coba menjajal kerjasama bagaimana apa namanya program-program tadi itu, inovasi tadi itu harusnya bisa lewat desa. Lewat mereka gitu ya. Lewat mereka untuk mencatatkan. Jadi yang pertama kata Pak Wakapolda mulai dari Sulawesi Tengah. Jadi beliau sangat tertarik, tapi katanya kewenangan itu kan harus ada di lewat Kapolda ya. Betul. Kapolda menginstruksikan Polres, Polres menginstruksikan Polsek, Polsek bisa melalui Babinkamtibmas. Itu udah terpikirkan sebenarnya, cuman memang kita lagi mencari momen yang tepat untuk bisa menyampaikan itu ya. Kan semangatnya adalah bagaimana kita memperkuat kolaborasi dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Karena benar terlalu banyak penyuluh di desa pun tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya. Misalnya kayak agama ada penyuluh agama. Penyuluh agama. Penyuluh pertanian. Nah, ada lagi penyuluh KB sekarang ada. Ada penyuluh KB dari BKKBN. Ada pendamping desa. Betul. Nah ini kok kayak tidak. Makanya tuh kita kan harusnya sesama merah putih ya. Iya, kan memastikan kehadiran negara. Kehadiran negara itu penting nih, dan melalui kolaborasi, apalagi di tengah kebijakan efisiensi fiskal kita yang belum cukup baik untuk bisa mendorong semua program berjalan dengan baik. Jadi itu yang sedang kami pikirkan, dan kami bersyukur apa yang menjadi inovasi-inovasi kami di BP 3 Sulawesi Tengah itu juga diberi apa namanya apresiasi oleh Kemenp 2MI. Nah, memang saya sampaikan ke teman-teman memang tidak mudah, tapi kalau kita tidak memulai, kapan baru bisa? Sekarang kalau kita lihat PMI itu kan jumlahnya mungkin sekitar puluhan ya, belum ratusan yang masuk, tetapi kan minimal ada data yang bisa kita lihat, kita tengok. Mungkin belum bisa, tapi ke depan bisa saja ini kalau bertumbuh dan berkembang, kemudian didorong oleh semua entitas yang ada, terutama misalnya entitas negara ya, polisi dan semuanya, saya kira ini bisa berjalan dengan baik. Siap. Pak Kabalai terakhir, mungkin closing statement Pak Kabalai, apa yang menjadi harapan kepada para calon pekerja migran, khususnya dari Sulawesi Tengah yang berencana ingin bekerja di luar negeri? Nah, yang pertama memang kami berharap sebelum mereka bekerja atau kabur aja dulu, kabur aja dulu bekerja ke luar negeri, harapannya betul-betul itu menjadi pilihan yang rasional, bukan pilihan yang emosional. Kenapa? Kalau pilihan emosional rentan dimanfaatkan oleh para sindikat dan calo. Betul. Tapi kalau pilihan rasional pasti akan ada pertimbangan kira-kira kalau saya sebelum keluar negeri apa yang saya lakukan. Yang pertama, pastikan kesempatan kerja yang diperoleh itu betul-betul kesempatan kerja yang valid, benar. Ya, bukan dijalankan oleh para sindikat dan calo, karena sekarang banyak juga tuh, apalagi sekarang itu kan scamming dan sebagainya itu luar biasa. Yang kedua, pastikan mereka mempersiapkan diri. Yang pertama kompetensinya, kemudian bahasa. Misalnya kalau saya mau ke Jepang, berarti saya butuh bahasa Jepang. Kalau mau ke Malaysia, mungkin bahasanya tidak harus bahasa fasih, Inggris, bisa, tapi setelah itu kemudian mentalitas. Ini penting. Ada yang namanya homesick gitu ya. Jadi ketika kaget, rindu istri, rindu anak, sehingga kemudian itu mengganggu profesional kerja mereka. Setelah itu pastikan melalui proses yang prosedural, memiliki dokumen sebagaimana diperhatikan di dalam undang-undang. Itu penting sekali. Dan untuk validasi itu kan bisa melalui medsos kami, misalnya bertanya, bisa juga datang langsung ke kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Sulawesi Tengah yang ada di Paluta Building, kemudian di Jalan Muhammad Yamin. Saya kira itu harapannya. Harapannya untuk para calon pekerja migran Indonesia yang dari Sulawesi Tengah. Betul. Pokoknya tagline-nya
berangkat migran pulang Juragan itu betul-betul harus wajib. tercapai. Berarti hukumnya ini wajib berangkat migran pulang Juragan. Jangan berangkat migran pulang beban. Kalau jangan berangkat migran pulang jadi beban. Jadi beban. Siap, Pak Kepala Balai, terima kasih. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Kedepannya jangan ini kalau kami masih punya isu, saya kira kami penting, Mbak. Saya selalu menyampaikan peran media itu sangat strategis sebagai salah satu instrumen yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Artinya kan kami juga sebagai juru bicara negara. Iya, betul. Jubir negara. Jubir negara, berarti nggak salah ya. Jubir negara. Jubir negara ya. Sebagai kantor berita milik Indonesia di luar negeri pun melihatnya antara gitu. Siap. Terima kasih untuk hari ini. Semoga diskusi dan obrolan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa, tetap stay dan terus berbicara. Jangan lupa baca berita dari sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.